Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Gunawan, mengajar di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau dengan membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Menjadi seorang guru adalah anugerah yang sangat terindah. Guru adalah profesi yang sangat mulia, yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah tersebut. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kepada siswa hanya dengan memberikan tuntutan tugas, memberi nilai, dan lebih fokus pada intelektual atau kognitifnya saja. Sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan. Banyak orang menganggap pendidikan itu adalah mengisi, tetapi sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun. Semisal menuntun anak kecil, potensi berjalan ada di anaknya. Kita hanya menuntun biar dia yang tegak bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi sendiri, sudah punya kemampuan untuk berjalan. Kita hanya mengawasi, makanya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Membangkitkan potensi anak sehingga dia menjadi manusia utuh yang sehat, selamat, dan bahagia. Hakikatnya, pendidikan yang utama, perhatikanlah potensi kemampuan peserta didik, kenali, investigasi. Hakikat pendidikan yang utama, perhatikanlah potensi kemampuan peserta didik. Kenali, investigasi mereka. Dalam rangka apa harus mengenali potensi yang ada pada peserta didik agar selaras dengan jiwanya atau dengan bakatnya sehingga selamat bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Ya, kalau hidup selaras dengan jiwanya, dengan bakatnya, maka akan bahagia. Gambarannya misalkan peserta didik di SMK kami yang terdiri dari banyak sekali program keahlian. Ketika ditanya, apakah kalian ingin sesuai atau sudah sesuai memilih program keahlian sesuai keinginan kalian, minat dan potensimu. Jika sudah sesuai, pasti bahagia. Jika ada peserta didik yang misalkan bakatnya senang dengan memperbaiki instalasi listrik, dia masuk ke jurusan listrik, pasti nyaman. Saat praktik pasti dia senang, sangat luar biasa senangnya. Tapi kalau dia ambil jurusan akuntansi, pasti tidak akan semangat, karena dia merasa tidak nyambung dengan bakatnya yang senang memperbaiki listrik. Mungkin dia bisa lulus karena dia pintar, tapi dia tidak sepenuhnya bahagia. Mungkin juga akan tersingkirkan. Disinilah potensi utama seorang guru yang baik. Biasanya bisa melihat inti fiturnya, di mana sebagai seorang orang tua di sekolah harus memperhatikan anak-anak, memperhatikan murid-murid, karena tidak ada manusia yang tidak berguna. Tidak ada anak yang tidak berpotensi, semuanya pasti berpotensi. Tinggal ketemu atau tidak ketemu potensinya. Kalau
peserta didik mengatakan tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa karena belum ketemu saja bahkan. Cari dan gali terus sampai ketemu keistimewaan yang dimiliki di setiap peserta didik. Jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalimat beliau, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama, dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri. Jadi jika mereka sekolah di sekolah yang sama, di jurusan yang sama, ketemu guru yang sama, nanti jalannya pasti beda-beda, sesuai dengan kodrat masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Itulah hakikat pendidikan sekarang ini. Kodrat kemerdekaan. Konsep kemerdekaan belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik dan mental, jasmani maupun rohani. Peserta didik diberi kebebasan bebas memilih apa yang dia inginkan. Akan tetapi sebagai pendidik tetap kita arahkan serta membimbing agar mencapai keselarasan di dalam sebuah kehidupan saat ini dan di masa yang akan datang. Kodrat kebudayaan. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi manusia yang bersifat luhur dan indah dan hasil perjuangan hidup manusia dalam menghadapi perubahan alam dan zaman. Sebagai buah budi manusia, kebudayaan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu buah pikiran. Seperti yang kita ketahui, apa itu buah pikiran? Di antaranya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pengajaran, filsafat, dan segala jenis yang lainnya. Yang kedua adalah buah perasaan. Buah perasaan yaitu segala yang bersifat indah, luhur, baik, benar, adil, seperti adat istiadat, seni, religius, dan sejenisnya. Itu adalah bagian dari buah perasaan. Kemudian yang 3 adalah buah kemauan, yaitu semua cara, perbuatan, usaha manusia. Contohnya adalah aturan hukum, perundang-undangan, dan tata cara perdagangan, industri, pertanian, dan seterusnya. Kata budaya berasal dari akar kata budi dan daya. Budi menurut Ki Hajar Dewantara adalah jiwa yang sudah masak, yaitu pikiran, cipta yang positif, perasaan, rasa yang halus dan indah, dan kemauan atau karsa yang mulia atau luhur. Sedangkan daya atau kekuatan adalah tenaga, energi yang dimiliki manusia untuk mewujudkan pikiran, perasaan, dan kemauannya dalam bentuk perbuatan atau budi pekertinya. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia. Sebagai buah budi, kebudayaan mengandung sifat luhur dan tulus atau indah. Sebagai perjuangan hidup manusia, kebudayaan di samping mengandung sifat luhur dan halus juga mengandung sifat memberi kemajuan hidup dan menghidupkan manusia di dalam menghadapi perubahan alam dan zaman. Kebudayaan selalu tumbuh dan berkembang seiring perkembangan pikiran, perasaan, dan kemauan manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dikembangkan dengan teori trikon, yaitu secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu kebudayaan asli, sari-sari dan
kebudayaan di daerah-daerah terus-menerus dan secara berkesinambungan dimunculkan. Kalau konvergen artinya kebudayaan asli dipadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa secara selektif dan adaptif. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Ini dikatakan menyatu dengan kebudayaan dunia dengan catatan masing-masing bangsa tetap membawakan kebudayaan atau kepribadian masing-masing. Perkembangan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan, yaitu pendidikan baik pendidikan di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Kodrat kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka hak setiap warga untuk mendapatkan keadilan sosial akan berjalan di bumi Indonesia. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Segala keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran ini dapat dicerminkan berdasarkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kodrat kebangsaan. Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting di dalamnya. Yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri. Kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ia menyebut ini sebuah filosofi Tri Rahayu. Konsep ini adalah karena beliau percaya bahwa semua itu berhubung dan semua terkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Sederhananya seperti ini. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang merdeka, yang bahagia, maka lingkungan sekitar kita, keluarga, tetangga, bertemanan atau orang-orang lain di sekitar kita akan menjadi lebih baik pula hidupnya. Kemudian misal di suatu daerah keluarganya bahagia, orang-orangnya maju, maka negaranya pun bisa dikatakan pasti maju. Secara garis besarnya, memerdekakan suatu siswa adalah langkah awal dari kemerdekaan satu kelas. Memerdekakan satu kelas adalah langkah awal memerdekakan satu sekolah. Memerdekakan satu sekolah adalah langkah awal memerdekakan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya bisa dikatakan belum merdeka jika rakyatnya sendiri masih terbelenggu penjajahan negeri sendiri atau belum bisa merdeka secara individu. Pendidikan, nilai kebangsaan menurut Ki Hajar Dewantara ialah tuntutan hidup dan tumbuhnya anak dalam menyemai dan menggelorakan rasa paham, semangat dan wawasan kebangsaan secara luas, tinggi dalam dan terbatas oleh syarat adab, kemanusiaan dan budaya bangsa. Untuk menuntun kekuatan kodrat anak menjadi warga bangsa sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nilai kebangsaan menurut Ki Hajar Dewantara secara materi dalam hierarki nilai spiritual atau kejiwaan, kerohanian atau nilai kebenaran, kebaikan,
dan nilai moral yang merupakan nilai vital kehidupan bangsa. Pendidikan nilai kebangsaan merelevansi sangat tinggi dengan pendidikan siswa, yaitu sebagai pembangun karakter untuk menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dari filosofi ini dapat saya implementasikan profil Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, mengutip filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dan hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah manusia yang membutuhkan arahan yang dapat mengubah pada pola pikir mereka menjadi kreatif dan dapat menciptakan karya-karya yang inovatif. Disinilah peran pendidik mengarahkan peserta didik untuk berbuat dan melakukan aktivitas yang berguna bagi diri mereka, sehingga potensi yang ada pada diri mereka dapat berkembang dengan arah dari seorang pendidik. Inti dari filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Prinsip perubahan ini terdiri dari atas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, yang dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya yang selalu bergerak dalam upaya memelihara kebudayaan. Anak-anak kita harus segera bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan tetap bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Guru ibarat matahari yang selalu menyinari, membimbing, menuntun siswa agar bebas berekspresi, berkembang, dan berinovasi sesuai kemampuannya. Sedangkan murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit, menjadi simbol nilai kemanusiaan dalam garis masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti bergerak. Mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas ini merupakan upaya pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain sambil belajar, menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti, memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi dan berinovasi, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dan guru mampu membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah dan juga orang tua. Sehingga pada akhir diharapkan terbentuk perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Demikianlah paparan saya tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.